Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Itu adalah karunia dan rahmat Allah yang terbesar buat kita. Mudah-mudahan kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh sehingga menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan semangat dan penuh dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini kami akan membahas tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam memiliki kisah yang luar biasa seperti para anbiya yang lainnya. Nabiullah Harun alaihissalam adalah saudara kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Harun alaihissalam sebagai seorang kakak dan Nabi Musa alaihissalam adalah adiknya. Hidup di zaman rezim laknatullah Fir'aun. Fir'aun ini sebenarnya bukan nama seorang raja, tetapi Fir'aun itu adalah julukan pemimpin ketika di zaman tersebut. Jadi kalau di Indonesia, kalau zaman sekarang kan pemimpin itu presiden julukannya atau seorang perdana menteri. Tetapi ketika di zamannya Firaun ini memiliki titel kepemimpinan yang dinamakan dengan Firaun. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rezim laknatullah Firaun ini memiliki satu peraturan yang sangat zalim, yaitu mengubur bayi hidup-hidup. Karena ini awalnya Raja Fir'aun ketika itu bermimpi kerajaannya itu dilalap api yang berasal dari Baitul Maqdis. Api tersebut melalap semua kerajaan Fir'aun dan juga rumah-rumah bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini adalah bangsa keturunannya Raja Fir'aun. Jadi di dalam Mesir tersebut ada dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini adalah bangsa kepemimpinan, bangsa priai atau bangsa yang ada keturunannya itu menjadi pemimpin, dan itu bangsa yang sangat disegani dan lain sebagainya. Sedangkan bangsa Israel atau Bani Israel ini menjadi budak dari bangsa Kipti. Nah, Fir'aun itu bermimpi bahwa ada api dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini ada di Palestina. Palestina ini tempat lahirnya bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah yang dimaksud bukan negara Israel yang sekarang ya, tapi bangsa Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, keturunan Nabi Yakub alaihissalam ini adalah disebut dengan Bani Israel di dalam Al-Quran. Bani Israel ini bukan bangsa Israel yang sekarang yang menjajah Palestina, tapi Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Baitul Maqdis ini ada api. Firaun ini bermimpi yaitu melihat api yang membakar kerajaan dan seluruh rumah dari bangsa Kipti kecuali rumah Bani Israel. Sehingga Firaun ini murka dan mendatangkan tafsir dukun mimpi ketika itu untuk menafsiri mimpi tersebut. Ternyata dalam tafsirannya tersebut bahwa nanti ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan dari Fir'aun tersebut, sehingga Fir'aun memiliki satu rencana yang zalim, membuat peraturan bahwa bayi laki-laki yang dilahirkan dari perut seorang ibu keturunan Bani Israel maka harus dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Seiring berjalannya waktu, setiap bayi laki-laki yang hidup dibunuh, sehingga membuat populasi bangsa Israel ini, Bani Israel ini turun. Ya, ini membuat khawatir bangsa Kipti. Kenapa? Bangsa Israel yang dijadikan budak oleh bangsa Kipti ini
populasinya semakin menurun sehingga mengkhawatirkan pekerjaan-pekerjaan keras tidak bisa dilaksanakan lagi oleh bangsa Israel nanti yang dikerjakan oleh bangsa Kipti, sehingga membuat Fir'aun merubah lagi peraturannya, yaitu peraturan 1 tahun membunuh bayi laki-laki, 1 tahun berikutnya tidak membunuh bayi laki-laki. Nah, perbedaannya Nabi Harun alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dilahirkan ketika peraturan dari rezim Fir'aun ini tidak membunuh anak laki-laki. Jadi ketika dilahirkan, Harun alaihissalam tidak terancam dibunuh oleh kekuasaan rezim dari Fir'aun. Tetapi ketika Musa alaihissalam dilahirkan, nah dari sinilah Nabi Musa alaihissalam terancam dibunuh oleh Fir'aun, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau mengilhamkan kepadamu Nabi ibunda Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibunya Musa, an ardi'ih, untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Jika kamu takut akan ancaman dari peraturan Fir'aun ini, maka hanyutkanlah Nabi Musa ke sungai tersebut, yaitu sungai Nil. Ya wala takhafi wala tahzani, janganlah kamu takut, jangan pula kamu bersedih hati. Inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin, sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Ummi Musa, kepada ibundanya Nabi Musa yang bernama Yukabad. Nah, ini bahwa udah nggak apa-apa, hanyutkan Nabi Musa alaihissalam, nanti suatu hari Nabi Musa alaihissalam kembali ke pangkuanmu dan menjadi seorang rasul. Benar saja pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bayi Musa alaihissalam ditemukan oleh Sayyidah Aisyah di sungai Nil, dipelihara oleh Sayyidah Aisyah, Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyusui kepada orang lain, hanya kepada ibundanya sendiri yang mau disusui, yaitu ibunda Yukabad. Nah, ini adalah penafsiran dari para ulama bahwa Nabi Musa alaihissalam kembali lagi kepada ibunya dan nanti akan diangkat menjadi seorang rasul. Sahabat Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh besar Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi seorang nabi. Jadi Nabi Musa alaihissalam yang diangkat pertama kali menjadi seorang Nabiullah. Ketika itu beliau dalam perjalanannya dari kota Madian menuju Mesir, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Tetapi karena Nabi Musa alaihissalam memiliki berbagai kekurangan, diantaranya adalah berkaitan dengan lisan, sehingga Nabi Musa alaihissalam meminta partner, meminta pendamping dalam berdakwah. Ya, karena apa? Banyak alasan Nabi Musa alaihissalam meminta pendamping atau partner dalam berdakwah. Yang pertama, memang Nabi Musa alaihissalam memiliki lidah yang agak kaku. Kenapa Nabi Musa alaihissalam memiliki lidah yang kaku? Ketika itu satu cerita di dalam tafsir dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika itu diceritakan bahwa Nabi Musa bayi ketika itu digendong sama Fir'aun, tiba-tiba jenggot Fir'aun ditarik sama bayi Musa. Ketika Fir'aun jenggotnya ditarik sama bayi Musa, Fir'aun memiliki keyakinan jangan-jangan anak ini yang akan merusak kerajaanku, jangan-jangan anak inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Awalnya bayi Musa ini akan mau dibunuh sama Fir'aun, karena kok berani-beraninya seorang bayi menarik jenggot seorang raja besar seperti Fir'aun. Akhirnya Fir'aun diberikan masukan oleh
istrinya yaitu Sayyidah Asiyah, coba ini mah bayi nggak tahu apa-apa, kata Sayyidah Asiyah, coba ujilah bayi Musa ini dengan 2 piring. 1 piring berisi kurma, 1 piring berisi bara api. Jika bayi Musa memilih kurma, maka ini bisa dipastikan bahwa anak ini akan menghancurkan kerajaan, karena ini anaknya memiliki kekuatan, memiliki intelijensi tinggi. Tapi jika memilih bara api, maka ini bayi biasa dan tidak akan mengancam kerajaanmu, wahai Fir'aun. Akhirnya diuji tuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak mengambil kurma, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing tangan Musa alaihissalam justru mengambil bara api, dan bara api itu sempat mengenai lidah Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam lidahnya memiliki kekakuan, keluh lidahnya ketika beliau menyampaikan sesuatu. Nah, sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi, maka Nabi Musa alaihissalam membutuhkan pendamping atau partner yang memiliki lisan yang lebih fasih, lebih kuat, dan lebih juga lembut dalam berkata-kata. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, waj'alli waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, ya, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku, ishdud bihi azri, teguhkanlah dengan kekuatanku, wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, kai nusabbihaka katsira, agar kami banyak bertasbih kepada engkau, wa nadhkuruka katsira, dan agar aku dan kami mengingat banyak kepada engkau, innaka kunta bina basira, dan engkaulah maha melihat keadaan kami. Quran surat Toha ayat 29 sampai 35. Permintaan Nabi Musa alaihissalam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala qad utita su'laka ya Musa. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Harun alaihissalam menjadi partner pendamping Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Harun alaihissalam diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran 20 kali di dalam Al-Quran, sehingga Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Nabiullah dan Rasulullah. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang pertama, kenapa Nabi Musa alaihissalam meminta bantuan, meminta partner seorang Harun yang memiliki lidah yang fasih, dan juga Nabi Musa alaihissalam memiliki kekurangan di dalam lidahnya, di dalam lisannya, karena keluhnya lidah sewaktu kecil beliau memakan bara api. Yang kedua, alasan kedua, Nabi Musa alaihissalam meminta partner seorang Nabi Harun alaihissalam karena Fir'aun itu memiliki bicara yang sangat fasih. Fir'aun ini adalah raja yang memiliki orator bagus dan bahkan terkesan provokator. Jadi Fir'aun itu memiliki lisan yang sangat bagus, sehingga setiap Fir'aun berkata kepada rakyatnya, berkata kepada kaum Kipti, berkata kepada pembesar-pembesar Kipti, berkata kepada Bani Israel, maka banyak yang tergugah dan banyak yang mempercayai Fir'aun. Sehingga suatu hari Fir'aun berkata kepada rakyatnya, wa nada Fir'aun fi qaumihi, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, qala ya qaumi alaysa li mulku Misra, wahai kaumku, bukanlah kerajaan Mesir itu milikku, ya, wa hadhil anhar tajri min tahti, dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihatnya? Dari ini rakyat ngeri. Ya, ini Fir'aun ketika bicara begitu, ini kerajaanku,
dan sungai-sungai mengalir di bawahku. Kamu nggak melihat ini semua adalah kekuasaan dan kehebatanku, kata Fir'aun. Sehingga suatu waktu Fir'aun berkata kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran surat An-Nazi'at ayat 24. Juga dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 38, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u, dan Fir'aun pernah berkata kepada pembesar-pembesar kaumnya, ya ma alimtu lakum min alihi ghairi, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Ya, jadi Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan anehnya karena dia punya orator yang ulung dan kata yang lisan yang fasih dan menjurus kepada provokator, akhirnya banyak yang mempercayainya. Wa auqid li ya Haman ala tin, wahai Haman. Haman ini adalah perdana menterinya Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun ini mempunyai perdana menteri namanya Haman. Ya, Haman disuruh untuk membuat bata dari tanah liat. Faj'alli sorhan, buatlah bangunan la'alli yang tinggi, attali'u ila ali Musa, saya pengen melihat Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, aku yakin Nabi Musa itu bohong. Ini surat Al-Qasas ayat 38. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun bersama Nabi Harun dan menyampaikan bahwa Nabi Musa membawa risalah ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, malah Fir'aun malah menantang. Saya pengen ketemu sama Tuhannya Musa. Maka Fir'aun menyuruh Haman sebagai perdana menterinya membuat batu bata dan membuat menara yang tinggi supaya ketemu sama Tuhannya Nabi Musa. Dijalankan, bahkan ada satu riwayat ini memerlukan 50.000 lebih pekerja untuk mendirikan gedung pencakar langit, dan ini berasal dari kaum Bani Israel, ya kaumnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah jadi Nabi Musa alaihissalam, sudah jadi menara ini, Fir'aun naik ke atas yang paling ujung menara. Kemudian beliau Fir'aun sudah membawa panah, kemudian memanah ke atas langit. Turun Fir'aun mendatangi kaumnya, wahai kaumku, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun telah mati, telah terbunuh. Aku panah dari gunung pencakar langit tersebut. Panahnya itu berlumuran darah. Pemirsa, emang sengaja itu Fir'aun mencelupkan panah tersebut ke darah supaya penduduk Mesir ketika itu mempercayai perkataan-perkataan Fir'aun. Ini adalah kekuatan yang mengerikan dari Fir'aun, sehingga Nabi Musa alaihissalam memerlukan seorang orator yang ulung juga, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, alasan yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam membutuhkan Harun sebagai pendamping adalah Nabi Musa pernah membunuh bangsa Kipti. Ini makanya Nabi Musa pernah berhijrah sampai ke kota Madian, ke kotanya Shu'aib. Di sana Nabi Musa bertemu dengan anaknya Nabi Shu'aib alaihissalam dan menikah. Anak dari Shu'aib alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika itu berjalan-jalan di kota Memphis, kota Mesir, negara di Mesir, kota Memphis di negara Mesir. Ketika itu ada orang Israel sedang bertengkar dengan orang Kipti. Karena memang jumlah orang Israel sedikit, maka orang Kipti menganiaya orang Israel. Melihat kejadian tersebut, Nabi Musa alaihissalam tidak terima. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memukul
meninju orang Kipti tersebut, sekali tinju langsung meninggal dunia. Ya, ini ada satu kisah sehingga Nabi Musa alaihissalam melakukan kesalahan fatal tersebut karena memang ada peraturan yang menyatakan bahwa bangsa Kipti itu nggak boleh disakitin, bangsa Kipti itu nggak boleh dianiaya, bangsa Kipti itu tidak boleh dibunuh dan lain sebagainya. Siapa yang membunuh bangsa Kipti maka dia akan menerima konsekuensinya, akan dibunuh oleh kerajaan Fir'aun. Maka di dalam surat Al-Qasas ayat 20, wajah orang rajulun min aqsal Madinah, ada seorang laki-laki yang datang dari ujung kota, yas'a, berlari-lari, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fa akhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, itu orang-orang kerajaan sedang mencari kamu, pasukan-pasukan Firaun sedang mencari kamu untuk membunuhmu gara-gara kamu membunuh bangsa Kipti. Maka larilah, aku adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Sehingga Nabi Musa alaihissalam lari keluar dari negeri Mesir, ya, keluar dari negeri Mesir dengan tidak membawa apa-apa, jangankan membawa baju, ya Pak, agak baju ganti. Bahkan satu riwayat menyatakan di dalam tafsir Qurtubi bahwa Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Dan beliau ini pergi ke kota Madian sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti beliau menikah dengan anaknya Nabi Shu'aib alaihissalam di kota Madian, negeri Suriah. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Harun. Beliau ini Nabi Harun dan Nabi Musa ini duit tunggal, artinya dua orang nabi yang saling melengkapi. Kekuatan dari Nabi Harun di segi kepemimpinannya, ketegasannya, dan juga cara menarik perhatian dari kaumnya. Sedangkan kelebihan dari Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun memiliki kekuatan lidah yang fasih, dan Nabi Harun alaihissalam memiliki kelembutan yang luar biasa ketika dalam penyampaiannya. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam tidak bisa menyadarkan oleh Fir'aun. Karena tidak bisa menyadarkan Fir'aun, akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam meminta untuk bisa membawa Bani Israel untuk hijrah, tetapi dicegah. Tetapi karena memang Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam cerdik, sehingga Nabi Harun dan Musa pergi tanpa diketahui oleh Fir'aun. Nah, terjadilah kejar mengejar, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, dan itu kisahnya lengkap di kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan ini Nabi Harun alaihissalam tetap mendampingi Nabi Musa alaihissalam kemanapun Nabi Musa alaihissalam berdakwah, sehingga suatu hari bangsa Israel sudah menempati di negeri Palestina, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kecukupan, dan juga kelayakan, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, pemirsa sedikit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk pergi ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah, akan mendapatkan wahyu, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku akan mendapatkan wahyu dari Allah selama 30 hari 30 malam. Nah, sementara kepemimpinan Bani Israel akan dipimpin oleh Nabi Harun alaihissalam. Selama 30 hari tersebut, Allah menguji bangsa Israel dengan ujian yang luar biasa. Kemudian ada seorang Samiri yang membuat patung dari emas, karena waktu itu Bani Israel yang keluar dari Mesir membawa perhiasan-perhiasan, membawa barang-barang dari Fir'aun ketika itu, ya. Maka Nabi Harun alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, barang-barang atau pinjaman-pinjaman dari Fir'aun kumpulkan, bakar, karena itu tidak layak bagimu, untuk menghilangkan
uang-uang atau barang-barang yang haram. Maka Nabi Musa alaihissalam menyuruh Bani Israel untuk mengumpulkan emas, mengumpulkan barang-barang berharga ke satu tempat dan dibakar di satu tempat. Dan Samiri ini justru membuat kekuatan, yaitu karena Samiri ini dulu mantan dukun di zaman Fir'aun, dukunnya Fir'aun. Karena beliau ini bertaubat, akhirnya Samiri mengikuti hijrah dengan Nabi Musa dan Harun. Nah, karena ada kekuatan dukun, sehingga Samiri membuat patung sapi. Patung sapi ini dari emas yang dikumpulkan oleh Bani Israel, kemudian dijadikan patung sapi. Nah, patung sapi ini tidak bernyawa, tidak apa, cuma ada cerobong di mulutnya, sehingga ketika angin lewat akan bunyi seperti sapi. Dan ini Samiri berkata bahwa ini adalah Tuhan dan disembah oleh para Bani Israel. Bani Israel kenapa kok bisa mengikuti Samiri? Karena Bani Israel kecewa kepada Nabi Musa alaihissalam yang harusnya datang 30 hari. Ternyata sampai 30 hari Nabi Musa alaihissalam belum pulang-pulang. Ya, padahal itu adalah perintah dari Allah bahwa Nabi Musa alaihissalam berada di Gunung Sinai itu selama 40 hari. 40 hari 40 malam untuk menggenapkan beliau mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat. Ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari Gunung Sinai bertemu dengan Allah membawa kitab Taurat, Nabi Musa kaget melihat umatnya, melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi tersebut, patung lembu tersebut, sehingga Nabi Musa alaihissalam marah kepada kaumnya dan membanting pecahan risalah-risalah tersebut. Saking kesalnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam mendatangi Harun ketika itu, karena Harun itu menjadi wakil dari Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi. Qala ya bena umma, wahai putra ibuku, la takhudhu Nabi Harun alaihissalam, ya bena umma, wahai putra ibuku, la takhudh bilihiyati, janganlah engkau pegang janggutku, wala birasi, dan jangan pula kepalaku. Jadi Nabi Musa alaihissalam marah kepada Nabi Harun alaihissalam karena Nabi Harun tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik, sehingga Nabi Musa megang janggutnya Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun alaihissalam berkata, la takhudhu bilihiyati wala birasi, jangan kamu memegang janggut dan jangan pula kepalaku. Ini khosyitu an taqul, aku sungguh khawatir engkau akan berkata, ya faraqta baina bani Israel walam tarqub qawli, ya engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku. Ini kata Nabi Musa alaihissalam. Ini gara-gara Nabi Musa alaihissalam marah kepada Harun. Tetapi Nabi Harun alaihissalam pernah berkata, mengingatkan kepada penduduk Bani Israel ketika itu, walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama qutintum bih, dan sungguh sebelum Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Ya, wa inna rabbukumur rahman fattabi'uni wa ati'uni amri, dan sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Toha ayat 90. Ini ketika Nabi Musa alaihissalam marah kepada Harun alaihissalam memegang jenggotnya Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun sudah ngomong sama Bani Israel, udah mengingatkannya, tapi Bani Israel tidak mengikutiku, sehingga Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, siapa yang mendorongmu melakukan tersebut? Samiri. Kemudian Nabi Musa mendatangi Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai Samiri? Toha ayat 95. Qala basurtu mimma lam yabsuru bih
faqabattu qabdatan min athir rasul famana bartuha wa kadzalika sawwalaita li nafsi. Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku. Jadi Nabi Musa Samiri ini pernah ketika dikejar oleh Firaun, Samiri ini mengambil telapak Rasul atau telapak malaikat, kemudian digenggamnya. Nah itu nanti yang akan membuat patung tersebut sehingga disembah. Ya, kemudian karena marah, Nabi Musa alaihissalam membakar habis dan membuang ampasnya ke lautan, yaitu ampas dari patung anak sapi tersebut. Dan juga Samiri dilaknat sama Nabi Musa alaihissalam dan diusir dari kelompok Bani Israel. Hadirin pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita simpulkan bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam memang kakak beradik yang bahu membahu untuk berdakwah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru ketauhidan. Tetapi memang ketika tidak ada salah satu di antara keduanya, maka ada sesuatu yang kurang. Maka disimpulkan kata para ulama, Nabi Harun dan Nabi Musa ini dua tunggal. Ya, Nabi Musa harus ada Nabi Harun, Nabi Harun pun harus ada Nabi Musa alaihissalam. Jadi inilah kesimpulan dari kajian kita tentang Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang melanggar seperti Fir'aun dan Samiri itu Allah laknat dan Allah azab di yaumil qiyamah dan juga di dunia, insyaallah. Sahabat Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah dari Nabi Harun alaihissalam sekelumit, dan Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kalau Nabi Musa akan dijelaskan di video yang lainnya tentang Nabi Musa alaihissalam, itu akan lebih detail. Yang pasti Nabi Harun alaihissalam, kemana Nabi Musa berdakwah, Nabi Harun ada. Ya, itulah kesimpulannya. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.